Suasana haru menyelimuti pertemuan antara Ibu Juju, warga Karawang, dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Bupati Purwakarta Sapul Bahri bin Zain. Pertemuan itu terjadi di markas Resimen Artileri Medan 1 Stirayuda, Batalion Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, Sabtu, 3 Mei 2025. Ibu Juju menyampaikan keinginannya menitipkan anaknya ke program pendidikan berkarakter di barak militer. Dia mengaku ingin anaknya bisa jadi lebih baik. Diketahui, program barak pendidikan karakter ini merupakan inisiatif Gubernur Deddy Mulyadi yang menyasar anak-anak dan remaja yang memerlukan bimbingan disiplin dan nilai-nilai moral yang kuat. Juju menyebutkan bahwa anaknya yang kini sudah memasuki kategori dewasa, yaitu 20 tahun, kerap melakukan sejumlah kenakalan, seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Juju juga menyebutkan bahwa dirinya sudah melakukan berbagai upaya agar anaknya bisa berubah menjadi lebih baik, meski saat ini belum ada program untuk orang dewasa. Ia berharap, pemerintah bisa segera mengadakan program pendidikan berkarakter serupa seperti yang saat ini dijalani oleh para pelajar. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi mengatakan bahwa pihaknya segera mempersiapkan program pendidikan berkarakter untuk orang dewasa. Oh, datang ke sini nih, Bu. Kebetulan ini saudara, kami kan di HP itu status ya, Bupati sama Gubernur. Dia nanya, teh ini dari mana ini, bisa enggak anak saya untuk dimasukkan ke barak katanya. Ayo kita antar ke sini, saya bilang itu. Alhamdulillah hari ini ketemu dengan Bapak Gubernur, Bupati gitu. Momennya bagus banget ya Pak ya. Alhamdulillah dia anaknya pengen dimasukkan ke dididik. Anaknya dulu memang nggak bisa untuk inilah ya Pak ya, minta ditolong dididik. Nah kebetulan ini ibunya. Ibu emang anaknya kenapa ingin dititipkan ke sini, Bu? Ya karena dia kenakalan remajanya gitu. Udah capek gitu ya. Ya namanya orang tua kan nggak boleh capek emang ya. Tapi udah ke dokter ya? Udah ke dokter, udah ke kiai. mana-mana, ke kiai apa diobatin. Cuman anggur masih kayak gitu. Barangkali dididik di sini ya bisa berubah gitu. Emang kenakalannya apa yang dilakukan itu, Bu? Dia suka minumin eksimer gitu. Oke. Terlanjur Pak. Usia berapa Bu sekarang? Sekarang usia 20. Mau 20 20. tahun. Sekolahnya di mana? Sekolahnya udah lulus. Dari Muhammadiyah MD2. Oke. Tadi jawaban dari Pak Gubernur Pak Bupati seperti apa sih Bu? Iya, katanya sabar dulu. Sabar dulu nanti ada tahap. Oh ada tahap untuk Iya, orang tahap. dewasa. Iya, Oke. iya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sekarang itu Dengan ibu siapa Bu? Ibu Juju. Ibu Juju. Kalau ibu? Lina Pak. Bu Lina. Bukan Lina, aku di Cikopo. Oke. Kalau ibu warga? Warga Purwakarta ya, Karawang. Oke. Nah, satu ya Bu ya. Terima kasih banget ya Pak. Iya. Ibu siapa? Bu Lina, Pak. Ibu Lina, anaknya? Orang tuanya. Ya bukan, maksudnya yang di sini Ya, anaknya. Nah kemudian masalahnya apa? Coba sini ibunya, kan harus terbuka. Masalah yang dialami oleh anak ibu apa? Kemarin tuh dia tuh ngambil ini Pak, sepatu. Nyuri, Dikira tuh sepatunya tuh bekas katanya gitu. nyuri. Taruhlah ambil Ya, sepatu, ya. ngambil sepatunya di mana? Di warnet gitu. Oh, ngambil sepatu di warnet. Ya kan? Dia suka nongkrong di warnet. Enggak, kebetulan ada tugas. Ada tugas. Dari situ terus kemudian ketangkep. Enggak, orangnya nyari ke sekolahan. Terus? Gitu. Ternyata emang sepatunya ada di rumah. Udah dibalikin juga. Udah dibalikin. Tapi si orangnya tuh kayak ngancam minta ini harganya segini gitu, 1.200.000 kalau misalnya barang yang nggak ada minta dibalikin. Terus dia nggak kerja kan selama 2 hari minta ganti. Tapi orangnya tuh yang laporannya tuh kayak pakai obat-obatan kayak gitu. Ya enggak, karena anak ibu yang jelas kita nggak nyalahin orang lain. Kan anak orang tidak akan ngancam anak ibu kalau anak ibu tidak ngambil barang orang. Artinya anak ibu tuh ngambil barang orang lain. Kita cegah Bu, hari ini sepatu orang. Iya. Itu nanti kalau tidak segera dirubah, ganti yang lain gitu loh. Nah, problem anak ibu ngambil sepatu apa? Katanya suka aja, seneng. Suka, ya itu makanya bahaya itu. Karena itu penyakit. Jadi yang namanya nyuri Bu, itu ada penyakitnya. Susah sembuh, itu harus perlu ya. Jadi ada orang yang kalau lihat, saya tuh kemarin yang digebukin sampai meninggal, itu di Subang, itu karena itu. Jadi kalau lihat ayam, diambil. Ada orang yang kalau lihat sendal, itu seneng, bawa pulang, ada itu.
Ibu ini Ridho, anak ibu diserahkan di sini iya. pendidikan. Ibu sudah buat surat pernyataan, sudah bermaterai sudah ya. Jadi anak ibu mengikuti pendidikan yang ada di sini, ya kan? Terus siapa lagi? Masih. Ini kakak. Siapa anaknya? Siapa? Yang diserahin siapa? Adik. Ya. Bapaknya ada? Ada. Hari kebetulan ada, cuman ditelepon sama ibunya ada, ibunya. di rumah. Masalahnya apa adiknya? Datang ke sekolah dari rumah, tapi Taranepi. Bolos. Itu mah banyak, itu mah. Itu di antara teman saya waktu SMA dulu 10 orang yang begitu biasanya satu kelas. Jadi dari rumah berangkat bawa bekal tapi taranepi. Kebetulan kembar kan Pak adiknya, dua-duanya sama. Dua-duanya. Nah, itu sudah berlangsung lama. Berlangsung lama. Dinasehatin susah. Tetap masih aja. Nggak berubah-ubah. Berubah-ubah. Inginnya dia bersekolah lagi, berubah perilakunya. Orang tuanya menyerahkan sekolah. Ridho. Oke ya, itu Ridho ya. Nanti di sini makannya malah lebih enak dari rumah. ya udah. Terus siapa lagi nih? Saya kakaknya. Nah kemudian masalahnya apa? Sama Pak, berangkat dari rumah ke sekolah tapi ternyata gak nyampe juga. Kemudian tugas yang memang jarang dikerjakan juga Pak. Kalau bekal bawa dari rumah? Bekal bawa. Uang jajan bawa? Bawa Pak. Tapi sekolah nggak nyampe? Iya. Itu ketika sekolah nggak nyampe kemana katanya? Kurang tahu katanya kalau misalnya dari sekolah wali kelas itu bilangnya ada perkumpulan yang kayak gitu Pak. Oh jadi khusus di Bandung Iya. ini ada perkumpulan anak-anak bolos sekolah. Iya. Dia bikin organisasi. Kurang tahu juga sih yang jelas seperti itu, ya. Namanya SBS, Serikat Bolos Sekolah. Ya, orang tuanya udah tanda tangan. Udah. Surat pernyataan ya kan untuk mengikuti pendidikan yang ada di sini. Ya. Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa Pak. Nanti dibawa ke Cikola, di Cikola ikut pendidikan. Nanti sekolah biasa di sini ikut dan nanti dapat rapot biasa dan nanti ikut ujian biasa. Tapi kalau dalam 1 bulan ternyata dia sudah bisa kembali ke sekolah dalam keadaan bugar dan siap sekolah tiap hari. Ada satu masalah Bu nanti. Saya khawatir anak ibu nggak mau pulang. Betah. Itu masalah. Wah betah di sini memakannya enak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.